Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu di channel After Scan Out. Dan di video kali ini saya akan membawakan topik terkait dengan 5 sifat atau 5 kepribadian yang disenangi oleh pimpinan gitu ya, atau oleh bos gitu ya, atau bahkan oleh lingkungan kerja gitu ya. Nah, video ini mungkin akan cocok bagi teman-teman yang saat ini sudah bekerja atau bahkan mungkin sedang berharap-harap cemas untuk memasuki dunia kerja yang pertama bagi dia gitu ya, atau berarti teman-teman ini bisa dibilang baru aja lulus tapi sudah keterima di sebuah perusahaan dan masih menunggu untuk bisa join, atau mungkin sudah bekerja tapi masih bingung gitu ya bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Nah, jangan khawatir karena di video kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit tips kepada kalian bagaimana sih kalian harus bisa membawakan diri di tempat kerja kalian gitu ya. Nah, yang pertama itu biasanya atasan atau lingkungan kerja, partner kerja kalian itu akan menyenangi orang-orang yang terbuka atau ramah gitu ya. Jadi ini memang yang akan saya sebutkan adalah sikap-sikap yang basic atau sikap-sikap dasar gitu. Yang pertama adalah terkait dengan sikap yang ramah. Jadi tentu saja dengan kehadiran kalian, kalau kalian murah senyum, kemudian kalian terbuka kepada orang lain gitu ya, tidak kemudian atau cenderung defensif gitu ya, pasti orang-orang di sekitar kalian, terutama pimpinan kalian itu akan merasa nyaman di dekat kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tentu saja kalian jadilah pribadi yang patuh gitu ya, jangan memberontak. Patuh di sini bukan berarti kalian terus tidak punya power gitu ya, tidak punya pendirian, bukan seperti itu. Tapi patuh di sini tentu saja kalian patuh terhadap aturan yang ada di perusahaan. Kemudian juga patuh atau nurut terhadap apa yang diminta terutama oleh atasan kalian gitu ya. Nah, gimana pun juga pasti sebagai seorang atasan mereka pasti menginginkan anak buahnya itu patuh terhadap mereka gitu ya. Kalaupun kalian memiliki pendapat yang berbeda, diusahakan jangan dari awal kalian sudah menolak gitu atau menyanggah gitu, apalagi menyanggah secara kasar. Kalian harus bisa melakukan sanggahan itu secara sopan. Yang ketiga itu tentu saja berhubungan dengan poin kedua tadi, yaitu kalian harus bisa komunikatif. Nah, komunikatif di sini kalian harus bisa membawakan diri, kalian harus menyusun kata-katanya itu dengan baik dan sopan ya, sehingga tidak menyinggung orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu ya, sehingga kalian kalau ketemu atau mengutarakan pendapat gitu ya, menyapa orang lain itu harus bisa menggunakan tutur kata yang baik gitu ya, interaktif juga gitu kan, sehingga kalian itu dinilai orang ini cukup berani, cukup percaya diri untuk bisa menyuarakan pendapatnya gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah kalian harus cekatan gitu ya, responsif. Jadi kalau semisal kalian diberikan tugas atau pekerjaan, kalian harus bisa melaksanakannya dengan terarah menuju targetnya. Sehingga seumpama kalian disuruh tugas A, ya kalian harus mampu memperlihatkan baik dari hasil kerja maupun dari usaha yang kalian keluarkan itu, memperlihatkan kalau kalian itu memang serius untuk bisa mewujudkan atau mencapai tugas tersebut, menyelesaikan tugas tersebut dengan sempurna gitu ya. Jangan memperlihatkan kalian males-malesan, iya bu, iya pak, tapi nggak ada actionnya gitu ya. Kalian harus bisa harus mau berkoordinasi dengan bagian A, berkoordinasi dengan bagian B, itu kalian harus perlihatkan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yang menurut saya ini cukup mendasar banget harus dimiliki oleh karyawan ya, sikap kerja unggul ini, yaitu adalah inovatif gitu ya. Betul, jadi teman-teman di sini harus mampu melihat sekeliling kalian, mampu melihat dinamika di pekerjaan kalian, mana saja poin-poin yang bisa diimprove gitu ya. Itu pasti akan memberikan nilai lebih tersendiri, karena berarti bahwa kalian itu cukup kritis terhadap lingkungan kalian, mana yang perlu dikembangkan, kalian bisa melakukan itu dengan baik sehingga nanti bisa mewujudkan suatu proses atau kalian bisa membuat suatu improvement, baik itu berupa barang atau ide-ide baru, itu bisa istilahnya memperlancar atau mempercepat proses kerja di area kalian. Bahkan syukur-syukur ternyata ide kalian atau improvement kalian itu bernilai lebih, bahkan bisa menambah revenue dari perusahaan gitu ya. Nah, itu
biasanya terkait dengan ide-ide baru atau improvement baru itu akan diapresiasi tersendiri oleh atasan maupun oleh perusahaan, gitu ya. Nah, itu adalah 5 sikap mendasar bagi kalian yang sudah bekerja atau bahkan mungkin sedang akan mulai bekerja, atau mungkin kalian sudah bekerja tapi masih di awal-awal sehingga masih bingung kalian harus menampilkan sikap kerja yang seperti apa. Semoga 5 poin tadi, 5 sikap kerja unggul tadi itu bisa membantu kalian. Oke? Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga membantu bagi teman-teman semuanya yang menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan sampai jumpa. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.